Ya, kali ini Mimin akan menceritakan kisah yang sangat seru, di mana film ini mengisahkan tentang dewa menyamar jadi manusia biasa, membantai para preman berkedok pengacara yang tega memeras rakyat miskin dengan dalih keadilan. Lantas bagaimanakah keseruan ceritanya? Tanpa berlama-lama kita langsung saja cek alur cerita filmnya. Yuk, let's go. Malam itu adalah malam sial bagi Pak Sukumaran. Ketika beliau turun dari kereta api bersama Raffi, sang putri, beliau kena tipu oleh... Sehabis kena tipu, beliau kena begal sekelompok preman. Mereka berusaha melawan, namun tenaga Raffi dan kondisi Pak Sukumar tak cukup mengalahkan para preman. Para preman berhasil membawa kabur kalung emas Raffi dan tas yang dibawa Pak Sukumar. Beliau langsung melapor hal ini kepada pihak berwajib. Di kantor Polsek, mereka sempat diperlakukan kurang baik oleh Kapolsek. Raffi kemudian mengancam akan merekam dan memviralkannya. Kapolsek pun takut dan menerima laporan mereka. Menurut pengakuan beliau, tas yang dibegal preman ternyata berisi 60 soprine emas murni atau setara setengah kilo, guys. Keesokan harinya, saat beliau balik ke kantor polisi, sopir Bacoy pun menyalahkannya. Kenapa beliau seberani itu membawa emas malam-malam ke kota? Alasannya tak lain karena emas di kota lebih mahal. Beliau ingin menjual emasnya sebagai biaya operasi Raffi yang tengah mengidap gagal hati dan operasi harus disegerakan. Kurang dari 12 jam, polisi berhasil meringkus para preman. Para preman menangis jadi-jadinya meminta maaf agar laporannya dicabut. Mereka hadirkan penyidik. Hakim membatalkan sidang dan dijadwalkan 2 bulan mendatang. Baby kanan keberatan, memohon kepada hakim agar sidang dipercepat dan hakim mengabulkannya. Namun semua ini hanyalah gimmick agar mereka terlihat mengesankan di depan klien. Seusai sidang, Pak Sukumar diajak makan bersama rombongan Baby kanan di warung nasi Padang. Seperti yang kita ketahui guys, mereka memanfaatkan momen. Mereka memesan apa saja yang mereka inginkan. Momen itu juga dimanfaatkan oleh Baby kanan. Ia sudah menugaskan seseorang untuk memuji kinerja dan jam terbangnya semata-mata demi meyakinkan kliennya. Pak Sukumar lalu menagih janji mereka bahwa sidang akan diselesaikan hari itu juga. Salah satu rekan Baby kanan mengakalinya. Ia mengaku sempat memberikan surat panggilan ke penyidik, namun faktanya ia bekerjasama dengan penyidik agar tidak menghadiri sidang. Otomatis sidang ditunda. Setelah perut mereka kenyang dan memesan makanan begitu banyak, Raffi disuruh membayar semuanya. Dalam momen itu, Pak Sukumar mengungkapkan kekecewaannya kepada polisi yang tak koop. Kemarin emasnya 15 koin ditilep, aku terima. Sekarang mau apa lagi coba, kata Pak Sukumar. Mendengar hal itu, Baby kanan terkaget. Raffi memberitahu Baby kanan sebenarnya jumlah emasnya 60 koin, namun pihak kepolisian mengaku hanya bisa menemukan 45 koin. Mendengar hal itu, Baby langsung menghubungi Kapolsek menanyakan kemana sisa emasnya. Kapolsek memarahinya, menegaskan bahwa keputusan sudah final dan tak bisa diganggu-gugat lagi. Baby kanan emosi, ia langsung menghubungi LSM menyewa pejuang nasi bungkus untuk berdemo di kantor polisi.
Merasa terjebak, Kapolsek pun menyerahkan emas yang ditilapnya. Tak cuman itu, agar namanya bersih, Kapolsek menyerahkan uang suap kepada baby kanan. Namun guys, emas yang diserahkan Kapolsek justru masuk ke kantong baby kanan. Baby kanan menukarnya dengan uang suap yang diberikan Kapolsek. Namun juga guys, uang suap yang sudah diserahkan ke Pak Sukumar tadi diambil lagi oleh baby kanan dengan alasan sebagai timbal balik untuk para pendemo. Nyatanya, uangnya ia tilap sendiri. Hari demi hari, sidang terus ditunda. Uang mereka habis membayar para pengacara serta biaya makan setiap hari puluhan rekan baby kanan. Belum lagi biaya check up Raffi yang semakin hari kondisi kian parah. Tapi para pengacara tak memikirkan akan hal itu, asal ada duit gas terus sampai tuntas. Hingga suatu malam Raffi menyadarinya para pengacara menipu mereka. Namun sang ayah terus membujuknya. Sang ayah sudah dijanjikan baby kanan bahwa besok pengadilan akan memberikan emas-emas mereka. Keesokan pagi harinya, hakim pun mengeluarkan emas milik Pak Sukumar untuk diserahkan. Pak Sukumar terlihat senang dan merasa lega. Tapi tiba-tiba hakim menunda sidang dengan 1000 alasan. Di sini Pak Sukumar naik darah guys, memaki-maki Pak Hakim, meminta emasnya dibalikin dulu. Namun hakim cuek dan menganggap Pak Sukumar melanggar etika. Tak cuman itu guys, Pak Sukumar juga memaki-maki baby kanan yang hanya memanfaatkannya saja. Anak buah baby kanan emosi dan menampar Pak Sukumar. Dan saat itu, baby kanan memutuskan melepas. Kini Pak Sukumar tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa merenung dengan tatapan kosongnya. Salah seorang menghampirinya, orang tersebut juga menceritakan kasus hal yang sama kepadanya, di mana orang itu sudah menunggu 30 tahun namun hingga detik ini kasusnya belum terselesaikan. Pak Sukumar pasrah, ia lalu teringat dengan kata-kata juru kunci patung dewa. Bagi siapapun yang berdoa sebelum sidang, mereka akan dimudahkan. Pak Sukumar kemudian melangkahkan kakinya untuk berdoa dan melakukan ritualnya. Doa Pak Sukumar diijabah guys. Malam itu ketika baby kanan dan geng-geng berpesta ria, tiba-tiba Trisula melayang ke arah mereka, memporak-porandakan pesta. Dia adalah Dewa Karupu, dewa keadilan bagi keyakinan mereka. Di hadapan Dewa Karupu, baby menangis jadi-jadinya, mengakui dosa-dosanya. Namun bagaimana lagi, hal ini sudah menjadi budaya yang mengakar. Bahkan sekelas dewa pun yang akan turun tangan tak akan mampu menanganinya, ucap baby kanan. Karupu langsung menghantam baby. Baby kanan pun menantang dewa. Jika dewa berhasil memenangkan sidang, baby siap dihukum, siap masuk neraka. Dewa Karupu menyepakati tantangan baby kanan. Di momen itu juga baby kanan mengucapkan selamat datang kepada Karupu. Saat ruang pengadilan dibuka, Karupu Sami hanya bisa menganga melihat para pengacara tersebut menyerahkan petisi ke jaksa, mengantri seperti orang antri sembako. Selfie, salah satu pengacara, kemudian membantu Karupu menyerahkan petisinya. Selfie juga meminta Pak Jaksa mempercepat antrean Karupu.
Saat hakim memanggil nomor antrean kasus Pak Sukumar, Karupu maju dan memperkenalkan dirinya sebagai pengacara seperti pada umum. Namun tiba-tiba, satu persatu pengacara termasuk Selvi maju mengklaim bahwa Pak Sukumar adalah kliennya. Hakim pun bingung, mana pengacara baru. Di sana Freddy juga memberitahunya sebagian orang yang terlihat seperti pengacara bukanlah pengacara sungguhan, melainkan preman, anak buah Baby Kanan. Jika kliennya memutuskan kontrak, Baby Kanan akan berbuat onar, membungkus berkas kasus mereka dengan bandana, tanda ia lepas kasus, dan jika ada pengacara yang berani mengambil kasus tersebut, mereka harus menebusnya sekian juta. Mengetahui hal itu, Karupu kemudian mengajak Preti mencari Selvi. Sesampainya di sana, Karupu meminta mereka mencabut namanya di petisi Pak Sukumar. Namun mereka meminta uang tebusan persis yang diceritakan Preti barusan. Karupu langsung menggebrak meja, semua benda melayang. Serta orang-orang yang berada di ruangan berubah jadi patung, guys. Karupu kemudian menghidupkan Preti. Preti kaget dan langsung menyadari ternyata orang yang tengah bersamanya adalah dewa. Karupu lalu meminta Preti merobek petisi milik mereka. Di luar ruangan, Baby Kanan terlihat mengintip aksi Karupu. Selepas itu, Karupu mengembalikan mereka seperti semula. Baby Kanan kemudian memanggil Karupu. Baby Kanan menganggap Karupu tidak fair. Baby Kanan meminta Karupu tidak lagi menggunakan kekuatannya. Itu kesepakatan. Malam itu, saat mereka makan bersama, Rapi terlihat menyendiri. Preti menghampirinya dan menanyakan kegelisahannya. Rapi menceritakan, selama persidangan ia sudah menghabiskan banyak uang untuk para pengacara. Rela tidak makan asal sidangnya diselesaikan. Namun apa balasannya? Semua penipu. Bahkan polisi yang dipercaya sebagai tameng masyarakat hanyalah bualan saja. Raffi menceritakan kebusukan polisi yang menangani kasusnya tempo hari. Sebenarnya, para preman akan mengembalikan semua emasnya secara pribadi karena iba setelah ayahnya bercerita keadaan dirinya kepada mereka. Namun polisi sengaja menaikkan kasus ini supaya dapat cuan. Bagi Raffi, polisi dan pengadilan adalah preman yang sesungguhnya. Singkat cerita guys, setelah berbagai rintangan, kelicikan hakim yang dihadapi bahkan Rapi sampai jatuh pingsan, akhirnya Karupu berhasil mengeluarkan emas milik Pak Sukumar dari sitaan pengadilan. Namun baru saja beliau menerima emasnya, Pak Sukumar mendapat kabar Rapi sang putri meninggoy di rumah sakit. Pak Sukumar seketika lemas tak berdaya. Salah satu pengacara menyambut kemenangan beliau. Namun Pak Sukumar tahu itu hanyalah akal-akalan mereka supaya dikasihani. Pak Sukumar melemparinya dengan emas. Hal ini beliau lakukan biar mereka puas melihat penderitaan akibat kejahatan mereka. Melihat aksi Pak Sukumar, semua pengacara terdiam. Baby Kanan lalu menghampiri Karupu, mengucapkan selamat atas kemenangan. Baby Kanan merasa puas. Baby Kanan lalu menyuruh Karupu kembali ke asalnya dan menganggap challenge sudah berakhir. Malam itu Kanmani, salah satu korban penipuan Baby Kanan dan geng-geng, memohon-mohon kepada mereka agar berkas kasusnya dikembalikan.
Saat itu preman memberikan kesempatan terakhir untuk Kan Mani. Si preman mengikat berkas kasusnya dan menantang semua pengacara yang berada di sana. Namun dari sekian pengacara, tak ada satupun yang berani menyentuh berkas tersebut. Karupu yang semula akan kembali lagi ke singgasana dewa merasa terpanggil. Karupu mengambil berkas kasusnya dan menyerahkan ke Kan Mani. Para preman kemudian menyerang Karupu. Karupu tak tinggal diam. Ia menunjukkan kekuatan supernya, membuat para preman babak belur dan lari terbirit-birit guys. Sat, singkat cerita selepas Karupu menghajar para preman, Karupu memberikan berkas kasusnya untuk Pretty. Keesokan pagi harinya, Kan pernah dilecehkan saat pergi kunjungan kerja bersamanya. Kan Mani sempat melapor kejadian ini kepada polisi, namun ia diintimidasi dan dipaksa bekerja adalah orang Pak Pandian sendiri. Singkat cerita, pada sidang pertamanya, Pretty memaparkan fakta-fakta kejahatan yang dilakukan oleh Pak Pandian terhadap Kan Mani saat menjabat sebagai menteri. Baby Kanan yang saat itu sebagai pengacara Pak Pandian tentu keberatan atas tuduhan yang dilemparkan. Baby Kanan menganggap Kan Mani mengada-ada dan seperti itu. Di sini dari bukti-bukti yang ada, Pretty pasti kalah guys. Tapi tiba-tiba ketika Baby Kanan ingin menyampaikan closingnya, mulutnya seketika berubah. Baby Kanan tak bisa berbohong. Baby Kanan mengungkapkan bahwa apa yang ia sampaikan barusan adalah kebohongan dan rekayasa. Baby Kanan juga mengakui penyakit Pak Pandian hanya bohongan. Dan audio yang ia putar bukanlah suara Kan Mani, tetapi suara AI. Pak Hakim sangat marah dan menganggap Baby mempermainkan sidang. Baby lalu diusir. Baby Kanan tampak kebingungan guys. Ia tak menyadari mengabulkan permohonan Pretty. Semenjak hari itu, Karupu melindungi kota dari aksi kejahatan. Siapapun yang berniat melakukan kejahatan, Karupu akan mengubah niat mereka menjadi baik. Tak cuma itu guys, sebagian pengacara anak buah Baby, jaksa yang semulanya natskal kini diberi kesadaran. Mereka meminta ampunan di depan patung. Tapi tidak dengan Baby Kanan. Malam harinya, Baby Kanan menyuruh anak buahnya merobohkan patung agar orang-orang tidak terus-terusan memuja Karupu. Namun Karupu sudah menunggu mereka di sana.
dan mematahkan rahang-rahang mereka. Tak sampai di sini guys, Baby Kanan dan Pak Hakim menyuruh anak buahnya menyerang Karupu saat berada di perjalanan. Namun justru mereka dibuat kacau. Dan di momen itulah Baby Kanan dan Pak Hakim menyaksikan langsung kekuatan Karupu. Karupu membelah mobil anak buah Baby yang ingin menabraknya. Di rumahnya Pak Hakim langsung keringat dingin dan taubatan nasuha. Serta saat itu Pak Hakim memutus hubungan dengan Baby Kanan. Baby Kanan sangat geram. Keesokan pagi harinya ketika sidang sedang berlangsung, Baby Kanan CS mengobrak-abrik gedung pengadilan hingga merobohkannya. Dalam insiden itu, Pak Hakim tewas terkena beton dan merupakan bagian rencana jahat Baby Kanan. Selepas itu, Baby Kanan beserta para LSM langsung menuntut pemerintah membangun gedung pengadilan baru di tempat lain. Tujuan Baby tak lain adalah untuk menghindari Karupu. Singkat cerita, setelah berbagai cara dilakukan, pemerintah mengabul tuntutannya. Namun justru Baby menggali kuburannya sendiri. Saat Baby Kanan mengajukan banding atas kasus Pak Pandian, Baby mati kutu. Pasalnya, Preti sudah menyerahkan bukti-bukti kuat tentang suap dan rekayasa kasus bersama hakim sebelumnya. Mereka terancam pasal berlapis. Malam harinya ketika aliansi pengacara sedang menggelar pertemuan di gedung baru mereka, Baby Kanan tiba dalam pengaruh narkoba. Baby Kanan menodongkan pistol ke semua orang. Baby Kanan berencana mengambil alih dominasi Preti dan hakim baru. Pak Jaksa yang merupakan teman lamanya pun memperingati Baby Kanan untuk tidak berbuat onar, takutnya polisi datang. Baby Kanan tidak peduli dan memulai berbuat onar bersama preman-premannya. Tak berselang lama, Karupu tiba dengan wajah baru. Kini ia tampil dengan seragam polisi dan apa? Ya, Karupu mencabut nyawa mereka dengan sangat amat brutal, termasuk Baby Kanan. Cerita pun habis dan tamat. Salah satu pelajaran yang bisa diambil adalah apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu hadapi, apapun yang kamu mulai, jangan lupa Tuhanmu. Ikut sertakanlah Ia setiap nafasmu. Niscaya segala urusan akan plong. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kekurangan guys ya. Terima kasih dan bye-bye.